Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dahulu. Untuk doa, silakan ketua kelasnya Ella Rahma untuk memimpin doanya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dari doa kita ini apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, saya akan menyampaikan materi hari ini adalah mengenai akhlak tercela. Ya, di dalam Islam akhlak tercela itu ada banyak ya. Tetapi nanti saya akan menyampaikan 5 akhlak tercela ya di dalam kehidupan kita. Ini akan saya tunjukkan atau akan tunjukkan ini ada ya mengenai akhlak tercela. Untuk PowerPoint-nya saya share screen dulu. Apakah sudah muncul untuk share screen-nya? Belum, Bapak. Belum. Oh, sebentar. Ya, sudah? Belum, Pak Rahman. Sebentar, ya, sebentar. Oke, sudah? Sudah muncul ya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ini akan saya sampaikan beberapa materi mengenai akhlak tercela. Untuk akhlak yang pertama, akhlak tercela yang pertama adalah hubud dunya. Ya, apakah hubud dunya itu menurut bahasa asingnya kita ya, yang sekarang kalau kita bahasa kita di abad sekarang itu materialistik ya, materialistik. Mungkin malah anak-anak muda sekarang itu malah lebih paham materialistik itu apa daripada bahasa kalau Arabnya dunia, malah anak-anak itu lebih paham materialistik. Nah, itu sebenarnya arti sesungguhnya itu apa ya? Arti sesungguhnya dari hubud dunia itu adalah mencintai dunia yang berlebihan. Ya, boleh kita mencintai dunia itu boleh, tapi semua harus ada batasnya. Ya, semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya, makan itu kan baik kan, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Ya, jadi kita mencintai itu ya sewajarnya aja, ya nggak usah kita sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Baik, di dalil Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat At-Takasur ayat 1 sampai 3. Ya. Silakan untuk Khalil untuk membacakan surat At-Takasur ayat 1 sampai 3. Silakan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun
1 sampai 3 Pak ya. Ya, 1 sampai 3 aja. Oke, terima kasih Khalil, sangat baik untuk bacaannya. Baik untuk Saya artinya tanya ya. Pak, Ya, silakan Ibu. itu Silakan. biasanya Saudara. Pak Ya. Roman kalau mau ngajar kan kami dikasih pretest. Ini kok belum ada pretest Pak? Oh ya, pretestnya nanti saya berikan kuis setelah saya menyampaikan materi. Oh iya Pak. Ya, silakan. Sudah paham ya? Oke. Baik, mungkin ada yang tahu artinya At-Takasur ayat 1 sampai 3. Silakan salah satu. Mungkin ada yang tahu artinya dari surat At-Takasur ayat 1 sampai 3. Tidak tahu Pak. Sedang kata? Ya. Tidak tahu Pak. Coba ada yang tahu enggak? Lupa, Pak, lupa. Masa surat ayat Takasur ayat 1 sampai 3 lupa? Iya, tak tahu Ya, ngaji. ini juga termasuk apa? Pretest ya. Nanti yang bisa menjawab nanti saya berikan bonus ya. Sofyan, Pak, Sofyan. Ya, silakan. Sofyan Hidayat. Oke. Sofyan itu pinter Pak. Ya. Nah, buktikan dong di depan kelas ya. Kalau pintar enggak Namanya Kiai Pak itu Pak. Pinter, Pak. silakan Sofyan Hidayat. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatannya. Itu Pak. Iya, bagus ya. Tepuk tangan buat Sofyan Hidayat sudah membaca artinya. Oke, nah itu di situ sudah dijelaskan sangat jelas ya, kalau kita tidak boleh bermegah-megahan. Ya, kita sewajarnya saja. Dan untuk selanjutnya ya ciri-ciri hubud dunya. Tentunya ada ciri-ciri hubud dunya yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama. Ya. Tujuan hidup kita itu apa? Hanya untuk mencari dunia, dan dunia. Sampai kita lupa beribadah, sampai kita lupa bersedekah. Karena apa? Tujuan utama kita hanya dunia, dan dunia. Itu ciri yang pertama. Untuk ciri yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya. Jadi kita hanya mengumpulkan harta benda terus tanpa kita mempertimbangkan itu caranya itu halal atau haram. Yang penting kita mendapat harta tersebut. Nah, itu ciri-cirinya. Yang ketiga, kikir. Apa kikir? Ada yang tahu nggak kikir itu apa? Bahasa kita kikir itu apa? Medit, Pak. Pelit ya, betul sekali. Pelit ya. Kita tidak suka berbagi. Kita punya uang banyak atau sedikit, kita nggak mau bersedekah atau berbagi, itu namanya kikir ya. Eman-eman ya, eman-eman. Bahasa Jawanya eman-eman, mengeluarkan harta untuk kebaikan itu eman-eman. Yang keempat jelas serakah ya. Orang serakah itu apa-apa ingin dimiliki ya, yang lain seakan-akan tidak ingin dibagi ya, bahasa saya Jawa enggak mau dibagi, ingin dimiliki semua. Untuk yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Ya, untuk ciri-ciri butuhnya yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Mungkin kita sebagai orang manusia biasa, terkadang kita kalau mendapat nikmat yang sedikit itu sulit, mau mensyukuri itu sulit ya. Kita hanya mensyukuri nikmat yang banyak. Ya, kalau kita mendapat uang 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu syukurnya wah kayak mau sujud di tanah. Mendapat rumah besar kita bersujud, tapi kalau kita mendapat nikmat yang sedikit kita sulit untuk bersyukur. Ya, padahal mulai dari kita keluar dari rahim kita sudah diberi nikmat. Nikmat apa? Nafas. Ya, nafas yang kita hirup ini juga nikmat dari Allah kan. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak beri nikmat oleh Allah. Contohnya aja nafas. Kita harus membeli tabung oksigen. Nah, tabung oksigen itu berapa juta?
hanya bisa digunakan berapa jam. Nah, kita sudah menggunakannya secara gratis sudah bertahun-tahun, mulai dari keluar rahim ibu sampai besar sekarang, sampai sudah punya anak, istri, ya itu coba. Tapi kita terkadang lupa akan syukur yang seperti itu ya. Kita lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Kita terkadang hanya bersyukur saat kita mendapat materi. Nah, jadi seperti itu, kita harus banyak-banyak lebih bersyukur atas nikmat yang sedikit. Baik, saya lanjut ini. Tentunya ada bahayanya dari hubudunya ya. Bahaya satunya, nomor satu ini melalaikan kewajiban. Ketika kita sudah disibukkan dengan tujuan mencari dunia, karena kita ciri-ciri orang hubudunya adalah tujuan utamanya ada dunia, akhirnya melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Kita lalai ya, waktunya sholat masih bekerja, waktunya maghrib kita masih di tempat kerja karena tujuannya hanya dunia dan dunia. Untuk bahaya yang kedua jelas seperti tadi, kikir ya, atau pelit atau bakhil. Yang ketiga rakus atau tamak. Lah itu bahayanya. Nah, untuk berikutnya cara menghindari hubudunya, coba dibacakan Endah Susulewati apa cara menghindari sifat hubudunya itu. Ya, cara menghindari hubudunya, Iya. yang pertama menumbuhkan sifat dermawan, Pak. Ya, betul. Yang kedua melahirkan sifat qanaah. Ya, betul. Yang ketiga membina sikap zuhud. Ya. Dan yang keempat selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya, bagus sekali. Oke, baik, untuk contoh sifat dermawan, Evi Nur Saadah apa? Sifat dermawan contohnya satu aja. Dermawan itu sifat yang bagaimana? Evi Nur Saadah, ya, apa? Contoh dari sifat dermawan. Apa sifat dermawan? Suka memberi jajan pada teman. Oh iya, itu contoh kecil ya, memberi jajan kepada teman itu sudah termasuk sifat dermawan. Oke, baik. Ya, untuk hubudunya kira-kira sudah paham semua ya? Kira-kira? Sudah, Pak. Insya Allah, Pak. Baik, untuk sifat yang kedua akan saya lanjutkan. Untuk mungkin ada pertanyaan? Pak Sofyan, Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau kita cinta ke dunia, nanti kalau sudah punya istri, masa tidak boleh dicintai istrinya? Ya, boleh Pak, sudah saya jelaskan tadi ya. Boleh kita mencintai sesuatu, asalkan tidak boleh berlebihan. Ya, boleh kita mencintai, boleh. Yang penting kita tidak boleh berlebihan. Kita tetap ingat tujuan hidup kita. Ya. Kita jangan melalaikan akhirat kita. Bolehlah mencintai istri, nggak mungkin kita punya istri nggak dicintai, kan nggak mungkin ya. Bisa-bisa ditempeleng nanti kalau nggak dicintai ya. Ya Bapak. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya lanjut ke sifat tercela yang kedua ya. Sifat tercela yang kedua adalah hasad. Nah, hasad itu istilahnya adalah dengki ya, atau benci ya, suatu sifat tercela yang senantiasa hatinya dengki kalau orang lain mendapat suatu keberuntungan. Ada yang bisa memberi contoh atau tidak? Kalau enggak ada, saya beri contoh. Saya Ya, bisa. silakan. Evi, ya. Iri karena tas temannya baru dan bagus. Ya, oke. Lah, iri melihat tas temannya itu baru ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, kalau di luar sekolah ya, saya beri contoh. Nah, semisal ada tetangga kalian yang membeli kulkas atau membeli TV. Pak. Nah, tapi di hati kalian, timbul rasa dengki atau enggak suka ya. Terus besoknya lagi membeli motor, wah semakin hatinya panas-panas. Nah,
Kayak nanti kalau tetangga yang bangun rumah kayak kalian terbakar nih hatinya ya, hangus kayaknya. Nah, itu sifat hasad ya, sifat dengki ya. Nah, itu harus dihilangkan dari diri kita. Baik, untuk Sofyan Hidayat, coba apa ciri-ciri hasad itu, Pak? Siapa? Iya, apa? Ciri-ciri hasad adanya rasa permusuhan dan kebencian, Pak. Iya. Kemudian tidak bersyukur. Tidak bersyukur, ya. Ya, perasaan tinggi hati. Ya, betul. Kikir Ya, atau pelit. ya. Ya, malas mau ngapa-ngapain, Pak. Oh iya, betul. Baik sekali. Coba diberi contoh, Sarifah ya. Contoh yang tidak bersyukur itu contoh di kehidupan sehari-hari apa? Tidak bersyukur. Pak. Iya, Saya Pak, iya, Sarifah, iya. tidak bersyukur. Ya, contohnya Ya, apa? sudah diberi nikmat oleh Allah mendapatkan hasil 20.000 setiap hari, tapi tidak Ya. mau bersyukur. Iya, betul. Pengen yang lebih-lebih. Iya, betul sekali ya. Sudah diberi rezeki 20.000, kita tidak mau bersyukur. Padahal sudah bisa membeli ya nasi, membeli tempe goreng, membeli es lah. Itu tetap kita harus bersyukur. Untuk rohmania, coba contoh dari sifat malas apa contohnya? Sifat malas. Iya, sifat malas contohnya Iya, apa Pak. dalam kehidupan? Malas ketika mau sudah waktunya berangkat sekolah, ditunda-tunda waktunya, atau Betul. waktunya berangkat sekolah enggak minta bolos. Tidak bisa, itu ya malas. Terus kita juga kalau kalian masih sekolah, belajar juga malas ya, pulang sekolah malam hari malah begadang sama teman-temannya, nggak mau belajar, itu juga contoh dari malas ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini akibat negatif dari hasad sudah dijelaskan oleh, nah ini ada dalilnya. Nah, ini akan dibacakan oleh, ini saya tunjuk atau ada yang berpartisipasi untuk membacanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, namanya siapa ini namanya? Nama saya Lili Sri Oh, Budiati. Lili. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulul narul hatab, rawahul Abu Daud. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, Sekian, Pak. ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk saudara Lili ya. Lili ya tadi namanya. Oh, iya. Baik, nah ini sudah sangat jelas ya, kesimpulan akibat dari negatif hasad itu bisa menghilangkan pahala kebaikan ya, seperti halnya api yang membakar kayu ya. Kayu kalau terbakar api kan jadi abu ya, jadi hilang. Nah, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat hasad, karena bisa menghilangkan pahala kebaikan kita. Baik, bisa saya lanjut? Saya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghindari hasad. Ya, cara untuk menghindari hasad. Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk rohmaniyah untuk membacakan apa cara menghindari hasad. Coba.
Baik, Pak. Ya, Cara silakan. menghindari hasad. 1. Memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Ya, Selalu mensyukuri nikmat dari Allah. ya, Meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut dari Allah. ya. 4. Senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang Ya. kelima, menghindari sifat malas. Iya, ya, untuk menghindari sifat hasad itu ada 5. Memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Coba Kolil, apa contoh sikap cinta sesama dalam kehidupan itu apa contohnya? Contoh kecilnya aja. Cinta Atau kasih sesama. sayang kepada teman Nah. sekelas ataupun teman serumah. Iya, betul ya. Memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi, ya kita berbuat baik kepada orang sekeliling kita, teman sekeliling kita, itu ada contoh sikap cinta kepada sesama yang tinggi. Baik, saya lanjut. Ini untuk sifat hasad, ada yang belum paham? Kalau belum paham, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, Saya mau tanya, Pak. ya silakan Evi Nur Saadah untuk bertanya. Monggo. Apakah jika ketika menerima rapot ya Pak ya, Ya, menerima terus rapor. teman kita itu nilainya bagus, Ya, hati saya tuh iri, wah ini kok jelek sih, ya, sampai iri. Itu apakah aku termasuk hasad Pak? ya, itu salah Terima kasih. satu termasuk sifat hasad ya, karena melihat apa itu hasil dari teman kita yang lebih baik dari kita dengki. Itu termasuk sifat hasad. Enggak melulu sifat hasad itu melihat kasarannya ya, seperti teman kita mempunyai sepeda motor baru, mempunyai sepatu baru, tapi juga bisa seperti nilai yang lebih baik dari kita, terus kita itu mempunyai rasa yang dengki, itu juga termasuk sifat hasad. Ya, baik, bisa dimengerti semua? Saya mau Ya, bertanya, Bapak, silakan. Iya, silakan, monggo. apakah sifat hasad itu sama dengan sifat egois? Sifat hasad samakah dengan sifat egois ya? Egois ya, sifat hasad itu kan dengki ya. Nah, kalau egois, egois seperti ini. Saya mempunyai contoh. Nah, egois itu seakan-akan semua harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, kita nggak suka. Nah, itu hampir masuk ke sifat hasad ya. Kan juga menimbulkan rasa tidak suka atau dengki karena sesuatu tersebut tidak sesuai keinginan kita. Nah, kita kan ego lah, egois itu kan ego yang tinggi. Nah, itu juga bisa masuk ke sifat hasad atau sifat dengki ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke sifat yang ketiga. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Lupa. Ya, baik. Saya lanjut ke sifat yang berikutnya adalah sifat takabur ya. Oke, silakan Nur Aini Wulandari. Apa itu sifat takabur? Oke. Apa sifat takabur? Pengertian sifat takabur itu apa? Silakan. Kalau menurut saya, Pak, Nah, takabur itu adalah membanggakan dirinya sendiri. ya, membanggakan dirinya sendiri ya. Sifat takabur membanggakan dirinya sendiri dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu takabur. Kalau bahasanya kita apa takabur itu? Bahasanya kita. Sok, Apa? sok ya, Pak ya. Ya, Pak. Apa? Engkek, Pak. Sombong. Sombong ya? Sombong Pak, sombong. Bahasanya kita, iya, sombong. Itu Nah, mak aku, Pak. merasa ya diri kita lebih pintar, kita lebih jauh lebih baik dari yang lain. Nah, itu sifat takabur.
Ya, orang yang punya sifat takabur itu orang yang besar mulut ya. Ya, besar mulut karena dia banyak berbicara. Nah, bicara terkadang itu lebih besar dari kemampuannya. Jadi cuma besar mulut aja lah, itu sih takabur. Baik, ini ada dalil yang menjelaskan mengenai sifat takabur. Silakan bagi yang mau membaca, nanti saya berikan nilai plus 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 plus. Plusnya banyak sekali. Iya, silakan ada yang berpartisipasi untuk membaca surat An-Nahl ayat 23. Silakan. Ada yang mau membaca? Nah, Pak, Ya saja Pak. iya. Iya, silakan, silakan. Siapa? Sofyan apa Nia? Ya, monggo Sofyan juga boleh, atau dibagi dua, nanti yang Sofyan baca dalilnya, nanti untuk artinya yang satunya, monggo. Berarti hadiahnya bagi 2. Ya, dibagi dua, misalkan plusnya 4 ya dua-dua. Harus adil ya, tahu kita saya sebagai guru akidah itu juga harus adil loh ke sesama muridnya. Ayo silakan, monggo yang membaca dalilnya, nanti yang artinya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirrun innahu la yuhibbul mustakbirin. Ayo Nia dibaca Ya, artinya artinya. silakan. artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui doa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Baik, tepuk tangan untuk kedua siswa kita yang sangat. Terus dua-duanya ya Pak. Iya, nanti dapat bonus semuanya. Oke. Nah, di surat An-Nahl sudah Pak, kapan dijelaskan. istirahat? Oh, istirahat. Oh, tinggal masih dua sifat lagi. Ya, kita selesaikan lapar, kali Pak. aja ya. Enggak apa-apa toh? Nah, kita selesaikan aja. Bapak. Nah, oke, baik. Nah, sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ya, bahwa Allah itu tidak menyukai orang yang sombong. Baik. Saya lanjut ya. Ini bentuk dari sifat takabur itu ada dua ya. Satu takabur zahir ya, ada dua. Zahir ialah takabur yang dilakukan oleh anggota badan yang terlihat ya. Yang kedua takabur batin, takabur yang ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan atau perkataan. Coba bisa diberi contoh, Khalil, untuk memberi contoh bentuk ya sifat takabur zahir. Contohnya apa? Yang ini ya, takabur yang dilakukan oleh anggota badan yang terlihat berarti. Iya, Pak. Ya. Takabur dohir itu takabur yang kelihatan ya, Pak ya. Ya, betul. Seperti halnya kita menunjukkan barang kita yang baru beli, Pak. Betul. Ya, itu contohnya ya. Itu contohnya yang terlihat oleh kita. Baik, untuk elok apa untuk takabur batin contohnya apa? Takabur batin. Ya, yang tidak Takabur terlihat. yang ada di dalam hati. Ya, betul. Tidak terlihat di dalam hati begini. Oh, aku ini cantik gitu, Pak. Tapi tidak diutarakan. Iya, betul. Betul apa tidak, Pak? Ya, dari kita menunjukkan sesuatu ya. Nah, tapi seperti kecantikan atau sikap yang itu menunjukkan itu termasuk perbuatan ya, perbuatan yang tidak terlihat oleh kita. Badannya tidak melakukan. Nah, badan tidak melakukan, cuma kan sudah terlihat dari luarnya ya.
Nah, terlihat orang itu berarti kita tidak melakukan sesuatu dengan anggota badan kita, tapi sudah menunjukkan, sikap itu sudah menunjukkan takabur batin. Ini akibat negatif dari takabur atau ujub ya, itu satu, menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat kita nanti, ya, itu sangat membahayakan ya. Jangan sampai kita memiliki sifat ya takabur. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Ya, ini sangat merugikan sekali ya, karena bisa tidak akan masuk surga kalau kita memiliki sifat takabur. Untuk berikutnya menghindari ya, cara menghindari sifat takabur itu adalah melatih diri kita untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya. Nah, kita jangan meremehkan orang yang status sosialnya di bawah kita. Kita tetap menghargai orang yang di atas kita maupun orang yang di bawah kita status sosialnya. Karena terkadang kita itu cuma menghormati orang yang biasanya punya jabatan ya, orang kaya, itu kadang kita lebih respect kepada mereka. Tapi ketika kita melihat orang yang di bawah kita kurang menghargai. Nah, itu enggak boleh ya. Kita samakan ya. Di mata Allah semua manusia sama. Yang membedakan hanya amal ibadahnya. Oke, semua mengerti ya? Sampai di sini semua Belum, sudah Pak. paham? Saya mau Belum, tanya. silakan bertanya. Saya mau tanya, Pak. Ya, Apa, Pak, bagaimana yang dimaksud dengan status sosial? ya, status sosial contohnya ya, status sosial bisa dari keadaan ekonomi ya. Kan ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, itu status sosial. Nah, mana? Sudah paham? Status sosial itu apa? Itu salah satu contohnya. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, untuk sifat yang terakhir ya ini. Ada sifat riya. Baik. Ini saya akan beri satu pertanyaan kepada Iis Erah. Apa itu sifat riya? Coba dijelaskan. Ya, Isra, atau mungkin yang lain, monggo yang mau menjelaskan mengenai sifat riya. Saya, Pak. Ya, monggo. Ria itu ingin dielem, Pak. Ya, dilem ya, Ingin bahasa dipuji, Jawanya Pak. lem. Oke, ingin dipuji. Ingin dipuji. Ya, betul. Nah, sifat riya. Ria itu sama dengan pamer. Iya, pamer ya. Pamer itu banyak ya. Untuk apa? Untuk contoh sifat pamer itu banyak ya. Entah pamer dari harta, entah pamer dari perbuatan kebaikan. Ya, ada pertanyaan untuk Khalil, monggo. Iya, Pak. Tanya Iya. masalah riya, Pak. Iya, silakan. Di sini di rumahku banyak riya, Pak. Iya, contohnya Gimana, apa? Pak, ya? Yang keluar dari mulut itu loh, Pak. Ya, riya keluar dari Pak. gimana ini? Halal menjijikkan, Pak. Nah, itu tidak boleh ya. Baik. Nah, saya jelaskan riya ya. Riya itu mencari simpati di hati manusia, memperlihatkan kepada mereka ya kebaikan ya. Jadi kita berbuat kebaikan itu ya itu tidak boleh berbuat kebaikan itu tujuannya supaya dilihat manusia, tujuan kita ya. Jadi tujuan di hati itu suatu contoh, saya berbuat baik. Nah, saya biar dilihat orang, biar saya terlihat seorang dermawan. Nah, itu kan tidak boleh ya. Tujuan kita berbagi atau bersedekah itu kan tujuan kita karena Allah kan. Nah, tujuan di hati karena Allah ya, bukan tujuan kita supaya terlihat baik di mata manusia. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk perbuatan riya. Perbuatan riya itu bisa dari perbuatan, bisa dari kita beramal
ibadah, tapi tujuannya bukan karena Allah, karena kita supaya dilihat manusia. Lawan dari kata riya itu adalah ikhlas. Nah, itu namanya ya. Baik, ini ada dalil daripada sifat riya. Surat Al-Maun ayat 4-6. Monggo yang tahu atau yang bisa membacakan surat Al-Maun ayat 4-6. Sengaja di sini saya tidak tampilkan, ini untuk apa? Menguji atau mengetes kemampuan kalian. Silakan bagi yang bisa. Surat Al-Maun ayat 4-6. Berarti ya cuma ayat 4, 5, 6, 3 ayat aja. Nanti pulang saya beri oleh-oleh. Oleh pulang ya, oleh pulang. Monggo yang bisa. Atau mau Sofyan Hidayat mau double? Monggo. Sudah Pak, nilai saya sudah banyak dari tadi Pak. Sudah banyak. Ayo yang lain yang Iya. belum. Oke. Pak, Sofyan sombong. Nah, Gak itu apa-apa, sombong demi ya. kebaikan kan. Oke, ayo. Elo Al-Maun ayat 4 sampai 6. Apa, Pak? Surat Al-Maun ayat 4-6 coba dibacakan. Mana tulisannya, Pak? Oh iya, lagi untuk mengetes kok coba dicari dong kalau belum tahu kan Saya, Pak. era teknologi ya. Monggo Romania. Saya tulis Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Sudah, Pak. Terima Bayangna kasih unal Romania ma'un. ya. Sampai ayat 6, Bu. Iya sampai 4-6 aja. Terima kasih baik sekali. Kan suratnya namanya Al-Maun. Kok tadi tidak ada Al-Maunnya, Pak? Ya kan 4-6 aja, yang terakhir aja. Oh ya. Ya, oke, baik saya lanjut ya. Nah, ini Elo itu caper ke Bapak. Caper itu. Tidak boleh lagi kasmaran. Ya. suudzon. Pak Baik. Rahman ganteng katanya. Ya, masa cowok cantik ya toh. Betul, Pak Rahman. Baik, saya lanjut untuk contoh riya ya. Contoh riya untuk yang pertama. Nur Aini apa contoh riya yang pertama? Yang mana ya Bapak? Ya, contoh perbuatan riya. Buat sendiri contohnya Pak. Ya, itu sudah ada. Coba nanti dibacakan dulu, nanti saya suruh buat contoh. Oke. Ria dengan badan. Terus? Baca semua Pak. Iya dong, harus lengkap Oke, dong. dah. Tidak lengkap nanti. Ria dengan tingkah laku, ria dengan perkataan, ria dengan amal perbuatan, dan yang terakhir ria dengan banyak Oke, teman baik. dan pergaulan. Betul. Saya beri satu pertanyaan saja untuk contoh. Saya beri untuk isyrah contoh riya dengan amal perbuatan. Contohnya apa? Contohnya apa? Dengan amal perbuatan. Di Misalnya kehidupan. Pak, Ya. misalnya ngasih sodako terus ini diomongin ke orang lain, diworo-woro gitu, misalnya. Ya, betul ya. Itu riya dengan amal perbuatan. Ayo Pak, saya Ya, silakan. misalkan sholatnya cuma 5 menit, Iya, karena ada calon suami bisa setengah jam. jam. Ya, itu riya dengan amal perbuatan. Baik, saya lanjut. Oke. Pak, Iya. masih SMP kok bilang suami, Pak? Ya itu kan contoh ya, contoh di luar. Kan nanti mau punya suami. Mungkin tetangga atau gimana, atau pacar kan juga nggak tahu ya toh. Nah, baik ya, ini saya lanjut anak-anak untuk mengefektifkan waktu kita ya. Ya, ini lanjut akibat negatif dari riya. Ya.
tidak pernah ikhlas dalam amal, sudah jelas karena kita beramal tujuan kita hanya manusia, untuk terlihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama. Yang keempat, suka pamer. Nah, ini suka pamer. Yang kelima, apa yang dilakukan tidak bernilai ibadah. Baik, itulah ya sifat tercela yang saya sampaikan. Ini saya kira semuanya sudah paham ya sifat-sifat tersebut. Nanti saya akan membagi beberapa kelompok ya, kelompok 1 ya, nanti kalian bagi sendiri. Ini saya langsung memberi pertanyaan per kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti 1 untuk sifat budunya, nanti kalian mencari contoh sifat-sifat budunya yang ada di sekitar apa ya, di sekitar daerah kalian biasanya bermain atau bermain sama teman-teman yang kalian tetangga atau apa. Nah, mungkin ada sifat budunya yang ditunjukkan di masyarakat ya. Terus yang kedua ya, sifat yang kedua tadi nanti juga mencari contoh. Nah, jadi contoh kasus ya di situ. Contoh kasus yang ada di sekitar kalian. Terus yang kelompok ketiga ini saya bagi 3 kelompok ya. Kiranya sudah cukup 3 kelompok aja. Nah, berarti ada 5 kelompok karena tadi ada 5 sifat ya. Berarti nanti dibagi 5 kelompok, yang 1 nanti mencari contoh dari sifat ubudunya sampai yang sifat kelima yang sudah jelaskan tadi ya. Kira-kira sudah paham ya? Untuk tugas kelompoknya nanti didiskusikan ya. Saya beri waktu 15 menit cukup. 15 menit sudah cukup ya untuk mendiskusikan tugas kalian. Gimana anak-anak? Sudah mengerti? Ya, mengerti Pak. Ya, sudah. Dipilih saja Pak kelompoknya. Takutnya yang ini minta itu, yang itu minta ini. Enggak, saya kira ini sambil kalian menunjukkan sikap menghormati sesama, ya enggak? Nah, kalau nanti saya tunjuk malah dikira nanti saya ini pilih-pilih ya. Jadi kalian harus menunjuk bagi sendiri kelompok kalian supaya menunjukkan nanti gimana? tanya, Pak. Ya. Nanti habis diskusi ya. Terus disuruh maju ya Pak ya. Ya, nanti perwakilan 1 per kelompok ya, perwakilan 1 orang itu maju menyampaikan pertanyaan yang saya berikan tadi. Saya kelompok sama Sofyan Pak, anaknya pintar. Tidak Pak, saya takut dimarahi. Takut dimarahi. Enggak apa-apa, marahnya wanita itu hanya sebentar ya, enggak lama. Pak Rohman pengalaman. Malah pengalaman. Nah, yang Bapak Ibu kalian lebih pengalaman, yang lebih tahu. Oke. Saya masih sekolah kok ya. panggil Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibunya kalian kok, bukan iya. Bapak Ibu gitu. Iya. Bapak Ibunya kalian. Oke, baik, silakan didiskusikan. Waktunya 15 menit ya. Monggo, silakan. Diskusinya di mana, Pak? Gimana? Diskusinya di mana? Ya, diskusinya ya langsung mungkin bisa kalian lewat bisik-bisik sama Bu Nia. Apa lewat hati ke hati ya toh? Boleh. Halo, aku padamu. Sudah Pak, sudah ya, sudah ya, diskusi. Oke, sudah semua baik, silakan kita urut aja dari kelompok 1. Silakan menyampaikan contoh sikap yang ada di masyarakat yang menunjukkan sikap tercela, baik dari budunya ya tadi yang kelompok 1 tadi ya. Itu Pak, siapa itu? Sofyan Hidayat Pak, kelompok 1. Hidayat, coba
contoh yang ditemukan di masyarakat kalian dari Ubudunya apa? Ayo, Ya, ayo Elok Rahma ya, Indira ya. sudah yang menjelaskan kelompok 1. Diwakili. Ria, contoh Ria dengan badan itu pas belanja gitu, jalannya jalan di depan orang itu Iya, betul. dalam hatinya, aku ini loh seksi, cantik, Iya. langsing, bajuku bagus gitu Pak. Oke, Itu ya betul contohnya sekali, Pak. itu contoh yang kita lihat di sekitar kita ya. Oke, baik, lanjut untuk kelompok berikutnya, monggo menyampaikan presentasinya. Kelompok berikutnya, monggo. Oke, Khalil, ayo disampaikan Ya, kalau hasilnya. Oke, Bapak ya saya Pak ya. ya. Contoh Ria dengan tingkah laku. Contoh seumpama itu siapa itu namanya Elo itu jalannya megal-megal lah Iya. seperti itu Pak. Oh iya, oke. Nah, itu melakukan riak juga ya. Oke, untuk kelompok 3, tinggal 2 kelompok aja. Yuk, kelompok 3, silakan salah satu menyampaikan contoh dari sifat sombong aja, sifat takabur ya tadi kelompok 3 sifat takabur. Ayo sampaikan contoh sifat takabur yang ada di sekitar kalian. Evi ya Saya, tadi, Pak. Evi. Siapa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Saya ya Apa? Pak ya. Iya, Sifat ayo. takabur. Contohnya punya mobil warnanya merah, terus menunjuk-nunjukkan ke tetangga-tetangga, ini loh mobilku merah gitu. Mobilmu apa Gitu Pak. gitu. Itu cuma pamer ya. Berarti ya kecuali masih. kalau itu pamer aja kan, cuma menunjukkan. Oh iya ya, Kecuali berarti sama gini. ya gimana? Berarti gini, oh aku loh punya mobil, kalian lah nggak punya, gitu Nah, Pak. itu ya, itu Ya. sombong ya. Baik, oke, baik sekali. Kelompok terakhir, silakan. Siapa? Nur Aini sifat terakhir. Saya Pak. Dari Ubudunya ya, Ubudunya tadi, Ubudunya cinta dunia yang berlebihan. Contohnya. Bentar Pak. Ya. Ubudunya cinta dunia berlebihan ya. Contohnya tadi apa? Untuk contoh ubudunya ya Pak. Ya, betul. Ya. Mengulur-ulurkan waktu sholat, terus masih sibuk dengan pekerjaan. Oke, lah itu ya seperti butuhnya dia melalaikan kewajiban karena sibuk dengan pekerjaannya. Baik, saya kira semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dalam hal ini kita tarik kesimpulan ya. Tarik kesimpulan, satu, kesimpulan dari sifat ubudunya adalah cinta dunia secara berlebihan. Terus yang kedua, kesimpulan dari hasad ya, hasad itu adalah sifat dengki ya, dengki karena melihat keberuntungan orang lain, yaitu sifat dari hasad. Terus yang ketiga, bisa kita tarik kesimpulan, sifat takabur adalah sifat sombong ya, merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Dan yang terakhir sifat riya adalah mencari simpati di hati manusia, memperlihatkan amal baik kepada manusia. Tujuannya hanya supaya terlihat baik di mata manusia, bukan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas yang saya sampaikan di grup ya, nanti ada link kuis, nanti bisa dikerjakan di rumah. Nah, nanti hasilnya nanti bisa itu nilainya nanti langsung keluar.
Nanti akan saya share. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dunia dan akhirat kita. Baik, saya tutup dulu pelajaran hari ini. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu. Silakan dipimpin doanya Ketua Kelas Elok Rahma untuk memimpin doa menutup pelajaran hari ini. Silakan. Elok untuk memimpin doa atau wakilnya aja Khalil untuk menutup pelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan dipimpin. Sebelum kita selesai, kita berdoa dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan.